itu kita nggak bisa guys langsung cepat gitu seperti ini, nggak bisa. Dulu aku tuh rukuk pelan-pelan seperti ini guys, bener-bener pelan sekali. Jadi kenapa kok pelan sekali, karena memang yang aku rasakan itu sakit guys. Sakitnya itu tidak bisa membuat kalian tuh cepat ngangkat, cepat rukuk gitu, nggak bisa. Begitu juga ngangkatnya juga pelan-pelan sekali ya, kira-kira kecepatannya seperti inilah. Nah, sampai posisi tegak seperti ini. Itu kenapa kalau misalkan kalian mengalami situasi seperti ini, memang harus cepat-cepat tahu bagaimana cara berobat yang sesuai dengan kondisi kita ya, seperti itu. Jadi kondisi Ibu Vera ini kebetulan sama dengan aku dulu. Oke. Kemudian saya letak sakit pinggang sebelah kiri dan bokong sebelah kiri, jadi udah nggak bisa duduk berdiri lama, tiduran aja kerasa, tapi saya tahan karena masih harus urus anak. Saya pakai korset tulang punggung dan sudah tidak tidur di kasur empuk dan nggak duduk di sofa empuk. Jadi benar guys, pada ini yang dialami Bu Vera juga kebetulan sama dengan aku dulu ya. Jadi sakitnya itu dirasakan tidak hanya pada saat berdiri, pada saat duduk, bahkan tidur pun itu juga terasa. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya kalau kita lihat ya, rekomendasi dari para spesialis itu adalah kita tidak diperkenankan tidur di atas benda keras, misalkan langsung di atas lantai gitu ya, atau bahkan tidur di atas benda yang sangat empuk, misalkan apa ya, kayak kasur busa, tapi kasur busanya itu yang empuk sehingga badan kalian itu melekuk gitu ya, itu juga nggak boleh. Apalagi mohon maaf kalau misalkan kasur kalian itu sudah kempot gitu ya bahasa Jawanya, atau sinonim bahasa Indonesianya itu kasur kalian udah melengkung karena seiring berkurangnya usia pakai lah gitu ya. Nah, itu harus cepat-cepat kalian atasi dengan menggunakan atau tidur di atas permukaan tapi tetap empuk. Jadi busanya itu tipis aja guys. Yang penting tuh tulang belakang kalian tuh nggak radang pada saat kalian tidur. Nah, seperti itu. Jadi ini cara mengatasinya. Jadi benar kata Bu Vera, itu kita tidak boleh tidur di kasur empuk. Sebenarnya bukan tidak boleh tidur di kasur empuk ya, tapi tidak boleh tidur di kasur yang sehingga membuat tubuh kita itu melengkuk gitu ya. Itu tidak boleh. Seperti itu yang saya alami ya. Kalau misalkan kalian merasa cocok dengan solusi ini, silakan dipraktekkan. Sama persis dengan yang saya alami. Udah MRI di rumah sakit, kata dokter saya kena ANP L4, udah terapi berkali-kali sampai bosen dan capek, belum ada hasil. Jujur aja saya juga capek Bu untuk terapi ya, tapi bagaimana lagi, ini memang yang harus kita jalani. Tapi kalau misalkan dirasa salah satu terapi tidak cocok, kita bisa mempertimbangkan untuk ganti terapi yang menurut kita cocok. Seperti itu. Pakai korset iya selalu ya, kalau korset memang harus selalu dipakai kalau saran saya, karena memang itu selain rekomendasi dari para spesialis, di diri saya itu juga sangat ngefek juga. Barangkali cocok, bisa dipraktekkan. Terus kompres pakai obat yang dingin ya. Jadi kalau pada saat saya itu kompres hangat dan dingin secara bergantian itu juga sangat membantu mengurangi, bahkan sampai menghilangi rasa sakit guys. Jadi ini bisa sebagai tambahan solusi juga. Terapi dengan alat Q lumbar juga saya beli dari online Shopee sampai sekarang, tapi masih juga sakitnya. Jadi memang kalau kita menerapkan cara-cara yang ada di video saya yang saya review terdahulu, memang penyembuhannya tentu saja tidak bisa, ada kalanya bisa instan guys, bisa, tapi ada kalanya ada yang tidak bisa instan. Jadi semua itu tergantung pada saat itu ya, tergantung kondisi saya pada saat itu. Kalau misalkan memang pekerjaan membuat
saya itu menjadi harus banyak istirahat, maka ya saya tidak akan memaksakan diri saya untuk tetap berdiri, untuk tetap duduk, untuk tetap berada di posisi-posisi yang membuat sakitnya lebih parah. Jadi kita yang tahu lah bagaimana kita harus bersikap. Nanti lama-kelamaan kita juga akan tahu triknya bagaimana cara mengatasi sakit sambil kita terapi gitu. Jadi sambil bekerja, sambil berobat itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saya sekarang sudah sembuh total dan nggak kambuh lagi? Sekarang tuh posisi saya bisa dibilang kalau saya tidak melakukan hal-hal atau gerakan yang salah ya, atau yang berlebihan, itu saya bisa nyatakan bahwa saya itu alhamdulillahnya sudah sembuh. Tapi bisa jadi kambuh pada saat apa? Pada saat saya terlalu banyak gerakan gitu. Kemudian apalagi kalau saya tidak pemanasan terlebih dahulu. Contoh misalkan gini, kalau kita ingin lari gitu ya, ingin olahraga berlari, nah itu kita harus pemanasan dulu lebih baik. Kalau saya gitu, kalau saya harus pemanasan. Nah setelah pemanasan bisa dibedakan, walaupun saya lari, saya tidak akan mengalami impact berupa sakit yang seperti HNP lagi. Jadi yang penting itu kalau buat saya adalah pemanasan seperti itu. Selain itu ya sebenarnya capek sih boleh, tapi setelah capek jangan lupa kita harus langsung melakukan terapi pada diri kita. Nah, kebetulan kalau saya setelah saya capek melakukan sesuatu, ya saya terapinya dengan dokter Q atau dengan mungkin dipijat, diurut, atau mungkin pull up. Nah, satu waktu saya pernah nggak terapi sama sekali juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman ini hanya sebagai apa ya, sebagai sarana preventif lah, sarana preventif paling nggak. Jangan sampai mentang-mentang kita udah nggak ngerasa apa-apa, terus kita nggak terapi gitu ya. Nah itu khawatirnya nanti bantalan saraf itu akan ada pergerakan ke arah masuk gitu ya. Nah, khawatirnya itu aja, makanya kita harus maintain di situ. Dari semua bapak yang direkomendasikan, mana yang kira-kira lebih cepat menuju kesembuhan, Pak? Tolong dibalas. Sudah lama cukup menderita akibat terjatuh dari kendaraan motor. Awalnya bengkak pantat sebelah kanan, lama-lama sakit sedikit pinggang, terus mungkin salah penanganan awal yang kata dokter jangan ditekan kuat. Kalau saya pengennya kan dulu diurut kuat, ternyata nambah parah HNP saya, katanya dokter. Jadi yang dialami oleh Ibu Vera ini sebenarnya sama dengan yang dialami oleh Ibu Ramawati ya, ini sebenarnya sama dengan yang saya alami. Jadi memang kalau kita terkena HNP itu ada kalanya didahului dengan trigger ya, seperti yang saya jelaskan di video terdahulu. Jadi memang trigger itu sangat kuat sebagai salah satu faktor penyebab HNP di sini, guys. Itu sebabnya kalau misalkan kalau saya pribadi ya, kalau saya waktu itu kan sudah saya sampaikan di video terdahulu bahwa saya triggernya itu didapat setelah saya nabrak jalan yang bergelombang. Nah, padahal nggak terlalu yang gimana-gimana sebenarnya, tapi ya setelah saya nabrak jalan bergelombang itu ternyata di situ triggernya, di situ HNP itu mulai muncul. Kemudian di saat yang sama itu saya juga sama sebenarnya, langsung diurut sebenarnya, tapi nggak tahu yang ngurut itu tahu ilmunya apa enggak, kan kita nggak tahu ya. Nah walaupun tahu ilmunya pun tidak bisa menjamin juga bahwa itu menuju kesembuhan atau tidak. Jadi sebenarnya urut itu sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi itu ada kalanya berhasil juga, guys. Jadi jangan pesimis juga dengan urut. Jadi asalkan kita ngurutnya ke orang yang benar-benar tahu ya. Kadang-kadang kan orang ada yang hanya sekedar coba-coba gitu, ada juga. Tapi kalau yang benar-benar tahu gimana caranya menyembuhkan, nah itu kalau saya pribadi itu bisa jadi salah satu alternatif juga untuk penyembuhan sebenarnya. Jadi
Menurut saya sih pribadi, kalau untuk diri saya itu nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau bicara mengenai urutan, kan di video terdahulu saya udah sampaikan lumayan banyak ya solusi-solusinya. Kalau diurut mana yang paling ngefek, mana yang enggak, itu sebenarnya agak sulit juga ya. Soalnya apa? Di kondisi tertentu kita itu membutuhkan teknik penyembuhan yang ini. Di satu waktu kita menyembuhkan yang butuh teknik penyembuhan yang ini.